warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Indrianti, bisa dipanggil Herlina ya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dengan di rumah aja teman-teman semua sehat walafiat, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang neuroscience. Nah, tema pada kali ini kita mengangkat tema yaitu neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Apa sih neuroscience itu? Teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan sudah mengetahui apa neuroscience itu? Nah, di sini kita akan membahas tentang neuroscience itu sendiri. Secara etimologi, neuroscience adalah ilmu neuron atau neuroscience yang mempelajari tentang sistem saraf. Sedangkan secara terminologis, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Nah, selanjutnya yaitu tentang proses terbentuknya otak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana proses terbentuknya otak itu sendiri ya. Proses dan tahap-tahapannya untuk pembentukan otak. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan begini, apa yang paling pertama terbentuk dalam kandungan itu? Nah, orang-orang banyak yang menganggap dan berpikiran bahwa yang pertama kali terbentuk dalam kandungan itu adalah jantung. Mengapa orang-orang bisa mengatakan seperti itu? Nah, kan kalau ibu hamil itu kan pergi ke rumah sakit dan mereka melakukan USG. Nah, pada saat USG itu kayak ada terdengar suara denyutan. Nah, orang menganggap bahwa denyutan itu adalah jantung. Nah, ternyata pertama kali yang terbentuk dalam kandungan itu bukan jantung, teman-teman. Lalu apa? Nah, yang terbentuk pertama kali itu adalah otak. Mengapa bisa dikatakan otak yang terbentuk pertama kali? Ya, karena setelah 16 hari setelah pembuahan itu, sel otak sudah terbentuk. 1 bulan kemudian, bentuk otak sudah mulai sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau masih ada orang yang beranggapan bahwa yang pertama kali terbentuk dalam kandungan itu adalah jantung, nah, pendapat itu kurang tepat. Karena yang pertama kali terbentuk itu adalah otak. Karena setelah 16 hari setelah pembuahan itu, sel otak sudah terbentuk dan akan membentuk otak yang mulai sempurna pada 1 bulan kemudian. Baru-baru ini neuroscience itu mengangkat bahwa fakta otak anak itu. Nah, mengapa pada otak anak itu? Nah, karena pada otak anak yang dominan yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Yaitu 0 sampai 6 tahun itu dikatakan bahwa usia emas atau golden age. Ya, jadi pada usia tersebut cenderung cepat menangkap dan memahami sesuatu. Nah, anak itu pada usia 0 sampai 6 tahun itu cenderung cepat menangkap dan memahami sesuatu yang baru. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas dibutuhkan pendidikan yang mumpuni sejak usia 0 sampai 6 tahun, yakni melalui pendidikan anak usia dini. Pada usia ini karena sangat baik ya untuk perkembangannya, jadi kita harus memanfaatkan usia ini semaksimal mungkin untuk bisa mencapai hal yang lebih baik di kedepannya nanti. Selanjutnya yaitu tentang jaringan sel otak yang bagus. Nah, teman-teman di sini udah pada bisa melihat bahwa yang di atas itu sel otaknya renggang dan yang di bawah itu sel otaknya rimbun. Nah, jaringan sel otak yang bagus adalah otak yang kaya dengan koneksi berkat rangsangan aktivitas pada anak-anak yang diasuh dengan kebahagiaan. Nah, kalau anak-anak itu bahagia, bisa aktif, nah itu sel otaknya akan rimbun. Sedangkan kalau anak-anak itu yang kalau sejak kecil itu mereka sudah merasakan kekerasan, mendengar hal-hal buruk, nah hidupnya itu kurang bahagia, nah itu sel otaknya akan renggang. Jadi kalau anak-anak itu diharuskan untuk
dapat bahagia ya, dapat mendapatkan kasih sayang sejak dini karena akan membantu jaringan sel otaknya itu bagus, yaitu sel otaknya akan rimbun. Nah, otak itu ada dua belahan. Jadi kedua belahan otak itu seperti ini. Ada otak kanan dan otak kiri. Nah, kalau otak kanan itu ada apa saja? Kalau otak kanan itu ada kreativitas, irama musik, terus ada warna, imajinasi, dan lamunan. Nah, kalau otak kiri itu ada angka, daya ingat, tata bahasa, logika, atau rasio. Nah, kalau anak itu kayak cerdas di matematikanya itu mesti otak kirinya yang lebih berfungsi. Nah, jadi di sini bisa kita melihat kalau anak itu lebih mengandalkan otak kanan atau otak kirinya. Sedangkan kalau otak itu memiliki fungsi yang berbeda antara yang anak pria dengan anak yang wanita. Nah, apa saja fungsinya itu? Kalau otak pria dan wanita itu pastinya berbeda. Kalau anak laki-laki itu lebih susah dalam membaca daripada anak perempuan. Nah, yang kedua, kalau anak laki-laki emosinya lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa kalau anak laki-laki itu lebih menggebu-gebu emosinya? Ya karena tingkat oksitosin atau itu adalah hormon kasih sayang pada perempuan itu lebih bagus daripada si anak laki-lakinya itu. Nah, sekarang teman-teman pastinya sudah tahu tentang neuroscience kan? Pada dasarnya, neuroscience merupakan cabang dari ilmu biologi yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai fokus bahasan tertentu. Sehingga pembahasan neuroscience dalam pembelajaran tidak terlepas kaitannya dengan struktur dan fungsi-fungsi otak. Ketika anak lahir itu, sel-sel otaknya sudah mencapai 100 miliar. Nah, ketika anak memasuki usia 3 tahun, sel otaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis. Jumlah ini tentunya 2 kali lebih banyak dari yang dimiliki orang dewasa. Nah, teman-teman, ini dimiliki oleh anak usia dini, di mana usia ini merupakan usia emas dan anak itu selalu diwarnai dengan kemampuannya melakukan banyak hal. Maka untuk menciptakan perkembangan yang baik diperlukan stimulasi-stimulasi yang banyak kita jumpai tentunya dalam pendidikan anak usia dini. Dalam tahap ini, stimulasi yang cocok adalah dengan bermain, yang sudah kita bahas sejak awal tadi bahwa hakikatnya anak itu adalah bermain ya. Dengan stimulasi bermain yang sesuai dengan anak usia dini diharapkan fungsi-fungsi neuron bekerja secara optimal sehingga berguna untuk mengembangkan kemampuan sensori anak tersebut. Nah, teman-teman, tentunya masih banyak kajian teori atau materi-materi teori yang belum terbahas pada materi yang saya sampaikan ini. Mungkin teman-teman bisa menambahkan itu lebih baik, maka dari itu kita harus membaca literasi-literasi yang lebih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.